Rantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar Konoha, baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu. Macam-macam lah. Sebab saya mampu. Kalaupun saya tak mampu, saya akan usaha. Ya, biarlah itu beras tempatan, minyak paket untuk orang yang paling perlu, untuk rakyat Malaysia saja. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Rizka Yuni. Hari ini kita mau reaction sebuah video yang lagi cukup ramai. Video tentang TK Indonesia yang dapat komentar-komentar kurang enak dari sebagian netizen Malaysia. Jadi di kolom komentarnya ada yang manggil Konoha, ada yang pakai panggilan lain yang, ya, kalian tahulah. Kita bahas satu-satu tapi santai aja ya. Kita tetap positif. Pertama nih, soal Konoha. Aduh, saya kalau benar dari Konoha, mungkin sekarang lagi ngisi cakra, bukan ngisi form kerja. Tapi nggak papalah, anggap aja itu candaan yang nyasar. Kita respon dengan senyum. Lalu ada yang nulis Indon. Nah, untuk yang satu ini, kita ingetin lagi pelan-pelan. Itu panggilan yang nggak sopan buat orang Indonesia. Tapi kita jawabnya baik-baik aja. Karena marah itu capek, tapi kasih edukasi itu gratis. Banyak juga yang bilang kalau TK Indonesia membebani fasilitas negara. Padahal, faktanya, kebanyakan TKI kerja di sektor swasta, punya permit legal, dan nggak pakai dana publik apapun. Jadi teman-teman, kita kesini bukan untuk merepotkan, kita hanya bekerja, mencari rezeki halal. Rantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar Konoha, baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu. Macam-macam lah. Jadi banyak juga orang yang macam nak buat konten. Dan kakak-kakak kita yang ada kat dalam tu pun ada juga yang tanya macam, Sab, kau tak sakit hati kah? Sab, kau ada down tak? Orang cakap macam tu. Kalau jadi aku, mental aku down lah. Ada orang komen macam tu. Orang komen macam mana pun, itu hak dia. Kita tak boleh kontrol. Satu je tujuan kita nak buat apa? Kita nak buat konten kan? Kita nak share. Konten aku adalah konten yang sembang jelas sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menilai aku buruk, kalau ada orang yang komen dekat ruangan konten aku, video aku yang macam tu, okey, mula-mula dulu memang aku ada rasa down lah, kenapa orang ni macam ni. Tapi bila masa aku fikir macam, itu kan hak dia. Okey, benda yang kita tak boleh kontrol, jangan kita kontrol. Yang kita boleh kontrol adalah hati kita. Hati kita ni, senantiasa fikir positif ya. Mungkin orang yang komen macam tu ialah orang yang tidak bahagia dengan hidup dia. Sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah orang yang membutuhkan validasi. Sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah dia sendiri yang membutuhkan motivasi. Ialah kita menumpang dekat negara dia. Itu hak dia untuk judge kita. Kita tak boleh kontrol dia dan kita tak boleh kontrol jari dia. Jadi tetaplah buat konten, tetaplah sharing benda-benda baik. Janganlah buat konten yang mencarut, jangan buat konten-konten yang menyampah. Selagi kita happy, selagi kita tidak membuli orang, selagi kita tidak menghina orang, buat je lah yang dekat dalam TikTok ataupun dekat-dekat sosial media kalian tu, hal-hal yang dapat kalian tunjukkan, macam tu. Itu akulah. Kalau nak kata down ke tak ke, dulu yes aku ada down, tapi untuk sekarang tu sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah dia tu penggemar tapi dia tak dapat meluahkan. Itu je. Ia menjelaskan dengan santai bahwa keberadaan para pekerja Indonesia di Malaysia adalah bukti kemampuan, kerja keras, dan juga sah ada dokumennya. Hinaan yang dilontarkan justru disindir balik oleh orang Indonesia, bahwa dia sadar sebagai orang Indonesia yang merantau di Malaysia tidak mungkin mengambil kebutuhan yang bersubsidi. Sindiran santai tapi menusuk. Komentar dari netizen Malaysia tersebut hanya menunjukkan rasa iri setiap kali melihat orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia sebagai pekerja. Tentunya sindiran itu membuat banyak orang terdiam karena disampaikan dengan fakta, bukan emosi. Ialah tu, Indon. Ialah tu, Konoha. Indon, Konoha. Indon, Konoha. Indonesia, sisku. Indonesia. Tak ada Konoha. Bila masa Konoha disahkan? Kalau lu tak suka orang Indonesia duduk sini, mau buat macam mana? Bukan juga semua kosong duduk sini. Saya Indonesia, tapi saya tak kosong. Saya ada permit. Saya sah, bukan ilegal. Saya duduk Malaysia, saya pun tahu diri.
saya kena keluarkan duit ekstra untuk maintenance hidup saya, biaya hidup. Saya tak pernah itu beli minyak paket, beras tempatan, sebab saya mampu. Kalaupun saya tak mampu, saya akan usaha, ya. Biarlah itu beras tempatan, minyak paket untuk orang yang paling perlu, untuk rakyat Malaysia saja. Saya juga tak pergi government, saya pergi hospital swasta, saya pergi Fatima, saya pergi klinik swasta. Kalaupun saya boleh pergi government bayar RM1, tapi saya tak pergi. Sebab dekat government pun sudah banyak orang. Dia orang mau urus dekat sana. Orang sakit ada banyak sana, ya. Kalau satu orang buat salah, kalau sebagian orang yang kosong, jangan semua kena. Kita ini tak semua kosong dekat sini. Kenapa bitter sangat? Kenapa kamu orang tak suka? Tapi itu hak kamu orang lah. Kalau tak ada orang asing dekat sini, mau jadi apa? Dulu masa Covid orang asing tak boleh masuk. Perekonomian Malaysia bukan down. Kenapa kamu tak suka, sisku? Saya sebagai orang Indonesia yang duduk sini, saya tak mau pening. Macam kita hidup ini enjoy saja. Jangan semua campur yang viral-viral, yang inilah immigration tangkap orang kosong lah. Biarkan saja. Itu memang kerja di orang, ya. Just nikmati saja hidup, enjoy, jalani hidup Anda. Kalau ada uang, makan. Kalau tak ada uang, matilah sana, kan? Nak nunjuk betapa bolongnya kawin dengan Bengali. Astagfirullahalazim. Kak, kenapa hati tu busuk sangat? Tak laku. Kamu gak laku. Ya. Kamu mau komen seperti ini, ya, di tempat aku. Gak malu. Gak malu. Malulah sama diri sendiri. Orang jadi tahu karakter kamu seperti apa. Makan dulu, guys. Internet memang tempat semua orang bisa berkomentar. Tapi kita yang merantau harus tetap fokus sama tujuan. Kita bisa jawab nyinyiran, tapi dengan kepala dingin. Nggak perlu kasar, karena akhirnya yang dinilai itu bukan kata orang, tapi sikap kita. Terima kasih sudah nonton ini. Semoga jadi pengingat bahwa kita bisa tetap kuat tanpa harus balas negatif dengan negatif. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus bahas hal-hal viral dengan cara yang lebih dewasa dan damai. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay positive semuanya.